Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masyul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction Bang Bin, yaitu aduh, ada video barunya yang berjudul Bergema Part 1. Ini kelanjutan yang kemarin tentunya, tapi Bergema Part 1 ini kalau dari narasinya, dari judulnya Bergema, kemungkinan ada hubungannya ya bre ya dengan apa yang telah dilakukan Epin dan kawan-kawan. Mungkin udah sampai menyebar luas dan bisa dibilang viral lah bre ya. Dan apakah seperti itu ceritanya? Tapi apakah ada dampak negatif atau positif buat mereka? Daripada penasaran, langsung aja bre ya kita ke channel Bang Pin. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar mencari senjatanya. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Bang Pin. Seperti biasa sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Biasakan juga kalian nge-like sebelum nonton, subscribe yang belum subscribe, dan langsung aja bre kita play. Aduh, ini bocil ngapain lagi ikut-ikutan? Iya, sama-sama. Aduh, sorry. Oh, kalian geng ya? Terus ketua atau pemimpinnya siapa, Kak? Bang, namanya siapa ya? Nah, Biar dari kita sini ingat mungkin terus bre siapa dikira orang yang nyelamatin si Joler kita. si ketuanya. Joler. Nah, Nama abang Joler. Udah mbak. Ini gua harus buru-buru ke dalam. Oke, makasih ya, Kak, atas waktunya. Iya kak, makasih ya kak. oke, dikirain dia nanti ketuanya ya bre, pasti tuh. Woi, Ler. Arto? Ah, dengan santainya dia keluar bre, tidak kenapa-napa padahal. Gua udah cemas, babi. Gua kira lu masih di dalam. Bikin gua khawatir aja lu, monyet dah. Keluar semua nih kebun binatang gara-gara lu. Alay lu bejir. Gua nih pinter nggak kayak lu, dongo. Tai emang. Mas, mas, makasih ya udah bantuin saya. Berkat mas, adik saya sekarang udah bebas. Oke. Udah bisa bareng-bareng sama saya lagi. Iya, sama-sama kak. Ya kak, sama-sama. Oke, nah ini gimana kelanjutan ceritanya bre? Itu kan kemarin flashback dulu ya. Nah. Lu aman, Bin? Perlu kita bawa ke klinik buat ngobatin luka-luka lu itu. Nah, Lumayan parah kayaknya. Gua nggak apa-apa, Nyet. Paling juga beberapa hari sembuh. beberapa hari. Lu Ler, aman juga nggak? Gua lihat-lihat luka semua tuh muka lu. Ini gara-gara dipukul Epin, Nyet. Kok bisa? Ya, lu kayak nggak tahu dia aja. Kalau udah mata hitam, semua orang dihantam. Iya juga ya. Tapi aman kan? Aman lah, Aman. nggak apa-apa gua. Nah, ini siapa bre yang kemarin menghadang mereka nih? Masa dari grupnya Leon lagi atau? Siapa, Nyet? Gak tahu gua. Kalian bertiga harus ikut sama kita. Atas dasar apa? Dan lu berdua siapa? Iya, lu siapa? Kita nggak kenal. Ngapain ikut sama kalian? Bener. Ini perintah dari atasan kita. Siapa? Tugas untuk bawa kalian bertiga. Bentar. Kita nanya nih. Lu berdua siapa? Dan kenapa kita harus ikut sama kalian? Toh, kita nggak buat masalah apa-apa. Kita berdua asisten wali kota di kota ini. Oh. Karena beliau mendengar kabar tentang masalah ini. Beliau meminta kita untuk membawa kalian bertiga atas apresiasi dan ucapan terima kasih karena sudah bantu Ini menyelesaikan masalah beneran di kota atau ini. nanti jebakan? Tiba-tiba banget. Apa iya ini, Nyet? Gak tahu juga gua. Gua takutnya ini jebakan, Nyet. Kalian gak perlu takut. Kita udah tahu masalah ini. Dan berkat kalian, masalah ini sekarang teratasi. Dan semua orang jadi tahu tentang masalah ini. Oke. Itulah kenapa Pak Wali Kota ingin bertemu sama kalian untuk mengucapkan terima kasih atas Ini kejadian ini. beneran. Jadi, mohon untuk ikut sama kita. Karena kita Ini cuma menjalankan beneran. tugas saja. Gimana, Nyet? Ya udah ikut aja kali ya. Kita juga nggak mungkin dalam kondisi kayak gini mau langsung lanjut perjalanan. Ditambah kita juga belum ada tempat tinggal kan. Jadi, oke lah kita ikut aja. Oke. Wow, gede banget rumahnya bre, rumahnya bre. 3 orang yang dimaksud oleh Pak Wali Kota udah kita bawa, Pak. Bagus. Ini perintah Pak Wali Kota. Mereka ingin bertemu kalian bertiga atas kejadian ini. Jadi, kalian orangnya. Iya Pak. Ini wali kota yang dimaksud. Oh,
Oh, Bukan. bukan. Saya salah satu asisten Pak Wali Kota. Oke. Beliau emang pengen ketemu sama kalian. Karena beberapa jam yang lalu, beliau dapat info kalau kalian nyelamatin anak-anak yang disandra di kota ini. Gue Tapi ya curiga sama sayangnya, wali kotanya, Bre. tiba-tiba juga beliau dapat kabar untuk pertemuan penting. Dan beliau harus pergi saat itu juga. Jadi ya, untuk sementara waktu, kalian tinggal di sini dulu aja. Ya, anggap aja sebagai bentuk penghargaan atas semua kejadian ini. Oh iya, untuk semua fasilitas, makanan dan lain-lain akan kita tanggung. Terus juga kalau ada kerugian yang kalian alami, akan kita ganti juga. Nah, tuh dompet lu gimana, Nyet? Dompet gue ya hilang. Semua isinya juga termasuk data-data gue juga hilang. Oh kalau gitu, nanti semua identitas dan lain-lain akan kita buatkan. Dan hasilnya juga diusahakan secepat mungkin. Oke. Terus saya lihat-lihat kalian mengalami luka yang cukup parah. Jadi kalian istirahat aja dulu di sini. Ini Nanti ada beneran tim bukan medis yang jebakan, bantu Bre. untuk ngobatin kalian. Oke Pak. Terima kasih banyak bantuannya Pak. Iya, Ini Pak. beneran Makasih bukan banyak kalau jebakan. gitu. Iya Kok sama-sama. nakutin, Bre? Harusnya kita yang terima kasih. Jadi silakan istirahat. Kok menakut? Kejadian itu membuat semua orang gempar. Karena berita tentang masalah ini mulai tersebar kemana-mana. Dan itu membuat geng bernama Saudara Tak Sedara mulai bergema di semua kalangan. Baik teman-teman mereka, orang-orang yang mereka kenal, bahkan orang-orang yang mungkin akan melakukan kejahatan. Sebuah geng bernama Saudara Tak Sedara berhasil membebaskan sekumpulan anak-anak yang disandra. Geng Saudara Tak Sedara diketuai oleh Joler. Hah, ini kan Bang Ler. Gila kali kau, Bang. Baru beberapa bulan kau keluar dari DPR, sekarang jadi ketua geng pula kau. Ngeri kali ya Bang Awa ini. Woi, tengok ini woi. Ada Bang Ler. Ngeri kali ya Bang Awa kita Bang ini. Awa kita. Mana. Widih, jadi pahlawan lu Bang Ler. Tapi emang Bang Ler semengerikan itu. Selama di DPR juga dia emang seserem ini. Gila sih. Bangga kali awak lihat kau Bang Ler. Dulu kau jadi ketua geng kita. Sekarang geng kau terkenal pula. Terus nyelamatin anak-anak juga. Tapi ya wajar sih. Ku tengok itu teman-teman dia, ada Bang Arto, pinter kali orang itu bah. Terus temennya si Epin itu, katanya sih orang itu lebih kuat dari mereka berdua. Dan bisa-bisanya kau yang jadi ketua Bang. Ngeri kali bah. Ngeri kali, Bah. Aduh. Ngeri kali, Bah. Bro kakak. Kakak. Bisa-bisanya lu jadi ketua ler. Tapi keren juga mereka sih. Walaupun udah lulus, mereka masih sama-sama terus. Dan tetap jadi orang-orang yang sama kayak dulu. Oke. Ya, gua doain dah geng lu makin terkenal. Terus bermanfaat juga buat orang banyak. Oke, ini geng-gengnya orang baik kayak si M. Saudara nih, Bre. tak sedara. Keren. Lah, si monyet masuk koran. Anehnya ini si Joler bisa jadi ketua. Harusnya Epin dong yang jadi ketua. Kok bisa jadi Joler ya? Tapi mereka luar biasa sih. Nyelamatin anak-anak yang disandra. Ya, gue jadi keinget cerita ayah gue soal geng Baron. Oke. Mereka ini bisa jadi kayak gitu nantinya. Iya kan si Alex ya. Alex Baron. Buset, si Joler masuk berita. Walah, ini pasti geng mereka nih. Epin, Arto, Joler. Nggak nyangka ya, sekarang mereka terkenal. Dulu mah mereka tiap hari di sini ngutang pula, nyusahin saya. Utang lagi. Bang Ebo jadi kangen kalau ingetin masa-masa itu. Sekarang lu pada udah gede semua ya. Udah bisa nyari duit sendiri, udah pergi di mana-mana. Gak pernah lagi main ke sini. Oke. Rindu juga. Kangen masa-masa itu ya. Oh, ini jagoan gua, Bre. Beritanya udah masuk Jagoan media. gue. Gue baru tahu, ternyata mereka bertiga udah punya geng. Bahkan namanya lumayan keren. Saudara Tak Sedara. Dan anak itu ternyata yang jadi ketuanya. Boleh juga. Gue bakal pantau terus perkembangan geng ini. Gak tahu kenapa. Gue ngerasa nama ini akan bergema terus sampai kemana-mana. Gue jadi kangen masa-masa itu. Masa kejayaan geng Baron. Namanya selalu bergema di mana-mana. Oke. Tapi itu adalah masa lalu. Dan gue harap mereka akan jadi seperti itu. Oke. Ini si Alex nih. Saudara tak sedara, ketuanya Joler. Bentar, gua kayak kenal dua nama ini. Hah, ini kan orang yang dibilang Epin waktu di penjara itu. Dan nama gengnya juga sama. Itu artinya, geng ini udah mulai bergerak dan mereka ada di kota itu. Oke. Masalah apa yang sebenarnya terjadi?
Harusnya ini tugas Leon kan. Kenapa bisa jadi orang lain yang nyelamatin kota itu? Tapi, apakah Epi dan Artu ada di bagian geng ini? Ah, sial. Di berita ini, nggak ada nama anggotanya lagi. Iya, karena kan Di mereka sisi lagi lain, kejar. Artu, Joler, dan Epin belum mengetahui berita itu. Dan mereka sama sekali belum tahu kalau geng saudara tak sedara tanpa sadar sudah bergema di semua penjuru kota. Oke. Lagi nyantai mereka, Bre. Sofa pak spring bednya nyaman gitu. Aduh, bersambil. Kejadian hari ini bikin gua keinget kejadian waktu di Kampung Kaleng, Nyet. Lu ngerasa juga nggak? Iya. Waktu pertama kali gua tahu kejadian itu, gua nggak bisa lagi ngontrol emosi gua. Dan gua langsung gerak aja pengen nyelamatin anak-anak itu. Tapi Iya, lain kali trauma lu harus ya. hati-hati, Nyet. Karena bisa jadi kita malah bikin nambah kacau keadaan. Berarti kejadian di Kampung Kaleng separah itu ya, Nyet? Iya, sama parahnya. Awalnya tempat itu kayak tempat penitipan anak-anak aja. Tapi lama-lama berubah jadi neraka. Gara-gara beda pengurusnya. Lu tahu nggak? Kita dipaksa kerja cuma untuk dapetin kupon makan hari itu doang. Iya, benar. Kalau lu nyerah atau lu nggak mau kerja, lu nggak dapet makan. Bener dan lu bakal banget. sakit. Bah, itu Dan relate ketika sama lu sakit, kisah nyata otomatis ya, lu Bre, nggak ya? bisa kerja kan. Dan itu bikin sakit lu makin parah. Kalau lu udah sakit, nggak makan, tubuh lu bakal lemes. Dan itu pertanda organ lu bakal dijual ke pasar gelap. Astaga, Nah, tuh. waktu pertama kali gue denger cerita kalian, gue nggak ngerasa sengeri ini. Tapi setelah kejadian ini, gue baru ngerasain betapa seremnya kejadian lu sama Evan waktu kecil dulu. Sama Oke. Alek juga. Iya, sama Alek juga maksudnya. Oh, gitu. Berarti Gitu kalian sejarahnya. bener-bener luar biasa ya. Pantes aja tadi lu tenang banget waktu di dalam, Nyet. Karena lu pernah ngalamin kejadian besar kayak gini ya. Permisi mas. Iya, Pak. Iya ya pak. Mohon maaf mengganggu waktunya mas. Oke. Kira-kira hari ini mau makan apa? Oke. Biar nanti kita pesenin. Sekalian minumnya juga. Cemilan juga boleh. Oke. Biar nanti langsung dibawa Enak ke sini. Saya pecel lele aja, Pak. Ayam bakar sama es jeruk. Wah, banyak mantep banget. tuh. Woi. Pecel lele Lu ayam tuh bakar udah sama dibantu jeruk. sadar diri dikit lah. Gak usah banyak tingkah gitu. Jangan-jangan lu lebih Mikir banyak lah. lagi. Malu-maluin aja. Iya, sorry Nyet. Lapar banget soalnya. Udah nggak apa-apa mas. Kalian juga udah nyelamatin banyak nyawa kan. Nggak apa-apa mas. Terus kalian berdua apa? Kalau saya ayam bakar madu aja pak. Sama sambalnya yang pedas ya. Terus Oke. banyakin juga. Waduh. Kalau esnya itu es teh aja pak. Tapi kalau nggak ada es teh ya udah es jeruk. Nah kalau Banyak nggak ada es banget jeruk sama ternyata. es teh, nggak apa-apa air mineral dingin aja pak. Kalau bisa ada kuah-kuahnya juga pak, kayak sop atau nggak soto gitu. Itu banyak bener biar kan? seger, nggak nyangkut di tenggorokan. Nah untuk cemilannya itu buah-buahan aja sih biar nggak ribet. Oke. Ya udah itu aja pak. Banyak bener. Oke siap mas. Oke. Yang satunya Terkejut apa? ya? Saya samain aja pak. Oke siap. Ditunggu ya Oke. mas. Oh iya pak. Oke. Soal kartu identitas kemarin gimana? Oh aman mas, lagi diproses. Kemungkinan besok atau nggak lusa gitu lah selesai. Ada lagi mas? Satu lagi pak. Waktu kejadian kemarin, kacamata saya patah pak. Oh iya saya ngerti mas. Oke, minta Nanti kita ganti. beliin yang baru ya. Oke. Tenang aja kalian. Ya udah, saya permisi ya. Oke, Banyak siap, Pak. banget. Ini beneran dikasih Kenapa nanti lu? diracunin. Padahal dia Seperti yang yang paling dibilang banyak pesennya. sebelumnya, ketika geng saudara tak sedara mulai terkenal, bukan cuma orang-orang terdekat mereka aja yang tahu, melainkan semua kalangan, termasuk orang-orang jahat. Nah, Dan itu sampai dia. pada akhirnya, berita tentang geng saudara tak sedara mulai terdengar satu demi satu di kalangan pemerintahan, organisasi Wah. gelap, dan semua orang-orang yang bergerak di dunia gelap. Tapi yang jadi masalah adalah Epin, Artu, dan juga Joler belum mengetahui berita ini. Iya. Kenapa? Udah dengar berita pak soal kejadian di kota itu. Iya, saya udah baca Mantan-mantan beritanya. muridnya Kenapa dia. emangnya? Gimana ini pak? Sekarang agen-agen pemerintahan kalah terkenal sama geng baru itu. Saya takutnya geng baru itu bakal jadi kayak geng baron pada masa itu. Mereka jadi primadona di masyarakat. Bahkan mereka lebih percaya geng baron daripada agen pemerintahan. Nah, Saya udah tahu berita itu. Dan ketua dari geng itu adalah murid saya sendiri. Ya Waktu itu. saya ngajar dulu. Ya wajar lah kalau mereka jadi hebat. Kan saya gurunya. oke. Serius pak? Pantas saja mereka bisa jadi sehebat ini. Udah, gak usah berlebihan kamu. Merasa Intinya keren saya juga. kecewa sama kalian semua. Kenapa kita bisa terlambat dalam kasus ini? Jadinya nama mereka semua yang terkenal di mana-mana. Nah, benar. Harusnya kita yang ambil alih waktu diwawancara. Jadi nama kita makin besar. Tapi kan kita nggak ada kontribusinya pak. Itu dia kesempatan kita. Walaupun kita nggak ada kontribusi, tapi Oh. nama kita selalu disanjung. Nyerobot gitu. Dongo kamu.
Udah sana kerja lagi. Robot gitu maksudnya, iya, siap, Pak. Bre. Oke. Saya jadi Paham. bingung ini. Mau seneng, sedih, atau marah. Di sisi lain, sebagai seorang guru, saya pasti seneng melihat murid saya terkenal kan. Joler. Dulu anak itu bodoh banget. Bodoh banget, sumpah. Kenapa dia bisa jadi ketua ya? Berarti ada sesuatu yang spesial di diri dia ini. Banget. Terus kemana Artu sama Epin? Mereka udah misah kayaknya. Tapi sebagai seorang pribadi, ini cukup membahayakan. Oke lah, untuk sekarang saya bangga sama geng ini. Tapi kedepannya, saya nggak yakin kalau kita tetap menjadi seorang guru dan juga murid. Kita Waduh. lihat kedepannya. Oke, lihat gimana kedepannya. Saya sebenarnya kan mereka Siapa difitnah mereka kalau ini? nggak salah ya dulu. Berani-beraninya dia merusak bisnis kita. Hampir semua dana yang saya punya udah saya kasih ke Leon. Dan kita semua sudah berencana untuk bikin gudang senjata di sana. Wih, Leon bilang sampai tempat itu segitunya. sangat aman. Sudah ada bom tanam dan semua deteksi lainnya. Tapi apa? Dia malah diacak-acak sama anak-anak ini. Ini geng baru. Mereka belum tahu kalau dunia ini bukan soal pahlawan-pahlawanan doang. Dan mereka nggak selamanya bisa kayak gini. Gue juga udah makin rugi banyak, musuh, bukan Bre. cuma lo doang. Dan kerja sama ini tiba-tiba gagal gitu aja. Leon sialan. Terlalu banyak gaya lo. Tapi kalah sama geng baru ini. Intinya sekarang, kita harus cari 3 anak ini. Dia harus tanggung jawab untuk semua yang terjadi. Oke, tapi mereka nggak tahu kalau Nico ikut Siapa campur mereka ya. ini? Mereka lagi nyari masalah besar. Tapi ini bukan suatu ancaman. Mereka pikir geng mereka akan menjadi seperti Baron. Masih terlalu dini. Jadi kita lihat aja. Paling juga Oke, kedepannya siapa lagi? udah Ini habis pemerintahan, geng Bre. ini. Wow, ini kantor pemerintahan mungkin ya. Lu dapet dari mana? Gua dapet dari salah satu petugas yang jaga. Kenapa emangnya? Lu tahu nggak? Gua pernah lawan orang ini. Dan gara-gara orang ini lah gua masuk penjara. Sampai sekarang, gua dendam sama dia. Kalah lu. Tapi lu emang cupu sih. Gak usah bantah. Terbukti jelas goresan di mata lu itu. Iya, dia kuat. Dan menurut gua orang ini spesial. Kemampuan dia bertarung bisa dibilang di atas rata-rata. Dan gua baru tahu juga, ternyata dia ketua geng. Halah, itu cuma geng ecek-ecek doang. Terlalu berlebihan beritanya. Geng gua dulu jauh lebih berbahaya daripada geng ini. Coba lihat, siapa anggota geng itu? Nggak ada. Di sini nggak ada tulis nama anggotanya. Cuma Joler aja sebagai ketua. Ya, gua tahu kalau soal itu. Dari tadi gua mikir, gua kayaknya pernah dengar nama itu. Tapi lupa siapa yang bilang. Udah. Daripada mikirin soal itu, mending lu pikirin gimana caranya kita keluar dari tempat ini. Gua udah kangen dunia luar. Dan gua pengen bikin geng lagi bersama teman-teman gua yang dulu. Sabarlah. Tempat ini terlalu kuat. Dan gua harus cari celah biar kita bisa bebas dari tempat ini. Oke. Gua harap lu bisa ngasih jalan keluar. Waduh, berarti dia juga berencana keluar dan bergabung lagi sama Alex dan lainnya ya. Wow, udah habis. Mereka ini beneran bertiga doang. Iya, dari infonya, geng mereka ini cuma ada 3 orang. Dan mereka itu teman satu sama lain. Lu tahu info ini dari mana? Di berita ini cuma ada ketuanya aja. Dia udah nginpuin gue duluan ketika kasus ini terjadi. Dan asal lo tahu, sebentar lagi orangnya akan datang untuk ngebahas kejadian ini. Kenapa dia nggak ngasih tahu gua? Dan dia cuma ngasih tahu lu doang. Gue juga nggak tahu. Mungkin karena belakangan ini gue sering interaksi sama dia, ngebahas misi gue untuk ngebangun senjata-senjata ilegal untuk diperjualbelikan. Jangan-jangan anggota pemerintahan nih, Bre. Feeling gue. Tuh, orangnya udah dateng. Ayo kita ke sana. Sebelumnya, gue minta maaf atas kejadian ini. Gue juga nggak bakal nyangka kalau Leon bisa dikalahkan oleh anak-anak itu. Karena setahu gue, dia adalah orang kuat yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Siapa sebenarnya anak itu? Kenapa dia tiba-tiba bisa bermasalah dengan Leon? Dan kalau dia emang kuat, kenapa dia bisa kalah? Leon itu ada sebuah bisnis yang melibatkan anak-anak kecil. Gua udah berusaha sekeras mungkin untuk melindungi bisnisnya itu. Tapi ya, takdir berkata lain. Ada celah sedikit yang membuat anak-anak itu tahu soal ini. Oke. Dan itu artinya Jangan-jangan gudang ini tempat anggota bisnis pemerintahan, kita Bre. sudah hangus terbakar. Terus gimana?
Gua udah suntik modal sebanyak itu untuk kemajuan bisnis kita. Tapi apa yang terjadi? Semuanya gagal. Iya, gua kira kerjasama dengan Leon akan sangat aman. Mengingat tempatnya itu sudah sangat dilindungi oleh berbagai pendeteksi bom tanam. Apalagi mengingat status ayahnya bisa melakukan apa aja di kota itu. Harusnya aman-aman aja kan? Tapi malah jadi kayak gini. Kita belum gagal, baru sebagian aja. Oke. Kalian tenang, soal anak-anak itu, gua yang bakal ngurus. Walah. Asal kalian tahu aja, di lubuk hati gua yang paling dalam, gua sangat-sangat sedih atas kejadian ini. Apalagi korbannya adalah Leon. Kalian pasti tahu sendiri kan, apa yang dirasakan oleh seorang ayah. Kalau merasakan seperti apa yang gua rasakan. Tapi gua nggak bisa berlarut-larut, karena ini adalah bisnis. Cepat atau lambat, gua bakal bayar kesalahan Leon. Bagus, gua tunggu info Bapaknya selanjutnya. Leon Iya, jahat kalian ternyata. tunggu aja, nggak perlu bergerak. Gua bakal urus semuanya. Ternyata dalangnya juga bapaknya Leon ya. Gua masih penasaran. Waktu itu, gua nitip ke Leon untuk jagain kota itu. Tapi saat ini apa yang gua titipkan ke dia, nggak dia laksanakan. Kemana Leon? Kenapa dia diem aja? Bahkan orang dari perantauan yang menyelamatkan kota itu. Di titik ini, gua penasaran sama geng itu. Di sisi lain, gua bertanya-tanya soal Leon. Kemana anak itu? Dia nggak tahu Kayaknya, ya. gua harus berangkat ke kota itu, apapun yang terjadi. Meskipun kota di seberangnya itu akan sangat berbahaya. Berangkat dia, Bre. Jack. Oh iya pak. Kamu udah lihat info terbaru dari berita yang keluar pagi ini kan? Iya ya pak. Bosnya. Kebetulan saya sudah lihat. Ya, tolong kamu pantau mereka. Jangan sampai kejadian seperti Baron terulang lagi. Baik pak, saya akan pantau mereka mulai dari sekarang. Dengar, saya tidak meminta kamu untuk bergerak. Jadi jangan lakukan apapun. Ini bisa jadi ancaman baru buat kita. Baik pak, tapi untuk sementara masih terlalu dini untuk menganggap mereka berbahaya. Waktu itu, kamu juga bilang begitu. Geng Baron masih terlalu dini untuk dianggap berbahaya. Tapi apa yang terjadi? Dua rekan kerja kamu mati konyol gara-gara mereka. Dan tahta pemerintahan hampir porak-poranda hanya oleh satu geng dengan dua orang terkuat mereka. Saya tidak mau ada yang tahu lebih dalam lagi seperti halnya geng Baron waktu itu. Jadi jangan sampai saya yang turun tangan. Dan kamu tahu sendiri kan? Iya siapa? Oke. Apa yang harus saya lakukan? Kalau dipikir-pikir, sudah puluhan tahun saya hidup dalam ancaman seperti ini. Setiap muncul era baru, saya harus membasminya. Tapi sejauh ini, nggak ada yang seberbahaya geng Baron. Ini jangan-jangan mereka walah dijebak, Bre, ternyata. Nah, jadi di sinilah tempat biasa Pak Wali Kota nyantai. Karena emang di sini adem banget, jadi enak buat santai-santai gitu. Iya sih bener pak. Ini aja kita tenang banget di sini. Rasanya nggak mau pulang dah. Kalau kata orang tuh cozy banget boy. Cozy banget. Lu mau nggak Ler? Kalau punya rumah halamannya luas kayak gini? Pakai nanya lu. Ya maulah. Bisa gua pakai bercocok tanam. Sosokan anjir, emang bisa lu? Dih, gini-gini gua dulu sering main Harvest Moon nyet. Harvest Tiap Moon. hari gua berkebun, berternak. Saking rajinnya gua. Beh, nikah gua sama anak tukang bunga. Cantik banget nyet. Iya si paling gamers. Eren Kita mah ya. dari kecil udah susah nyet. Yoi, alumni kampung kaleng nih bos. Kalian tahu, dulu ada juga geng yang sama kayak kalian ini. Dan kota ini bisa jadi aman gara-gara mereka. Semua orang takut sama mereka, padahal mereka tuh orang baik. Ya, bisa dibilang orang jahat yang baik lah. Nama gengnya Baron bukan pak? Ya, benar. Kok kamu bisa tahu? Saya sempat baca di internet sih pak. Bapak tahu banyak soal geng itu? Kebetulan, saya nggak terlalu tahu sih. Oke. Tapi yang saya tahu, geng itu punya konflik dengan pemerintahan. Sebenarnya sangat mustahil untuk mengalahkan geng itu, karena geng itu benar-benar kuat. Tapi seiring berjalannya waktu, geng itu hilang sendiri. Kata orang-orang, mereka dibasmi oleh organisasi peti mati. Oke. Yaitu organisasi paling berbahaya milik pemerintahan. Tapi itu antara ada dan tiada. Kita nggak pernah tahu soal organisasi itu. Oh iya, kalian ini asalnya dari mana sih? Kita dari kota itu pak.
Ya lumayan jauh lah dari sini. Oh, kalian dari kota itu. Kebetulan banget di sini ada juga asisten Pak Wali Kota yang dari kota itu. Oke. Emang iya Pak? Wih, keren juga bisa jadi asisten Pak Wali Kota. Iya beneran mas. Dan asal kalian tahu ya, dia asisten keamanan Pak Wali Kota. Sama hebatnya kayak kalian kalau soal berantem. Sekarang dia lagi sama Pak Wali Kota tuh. Berarti dari kota kita emang jago-jago semua, Nyet. Bentar-bentar ya. Ada telepon nih. Halo Pak. Halo, anak-anak yang nyelamatin kota kita gimana? Masih di sana kan? Oh, mereka udah pulang. Oh, mereka masih di sini Pak. Udah saya bilangin kalau Bapak mau ketemu sama mereka. Jadi ya, saya suruh tinggal di sini mereka. Oh gitu, ya bagus-bagus. Ini kita sebentar lagi pulang nih, nggak lama lagi sampai. Oke. Tolong kamu urusin mereka ya. Anggap aja sebagai ucapan terima kasih kita, karena mereka udah ngebantu kota kita. Oke, siap Pak. Oke. Siapa Pak? Ini Pak Wali Kota, baru aja ngabarin kalau dia mau pulang menuju ke sini. Hah, jadi nggak sabar nih ketemu Pak Wali Kota. Beliau juga pasti udah nggak sabar mau ketemu sama kalian. Gue juga karena kalian udah penasaran. sangat berjasa untuk kota ini. Siapa sih Pak Wali Kotanya? Apakah bapaknya si Leon? Kamu udah denger, Bek, soal geng nyelamatin kota kita? Iya, Bre, bener. Pak, beberapa hari ini saya nggak sempat baca-baca berita. Apalagi ya, Jenggotnya saya fokus sama, nemenin Bre. Bapak kemana-mana kan. Jadi ya, saya belum tahu apa-apa. Oh iya juga ya. Tapi sekarang mereka udah di perumahan wali kota kita. Nanti kita ketemu sama mereka ya. Ya, anggap aja sebagai ucapan terima kasih kita. Kok karena mirip mereka kan udah jenggotnya memecahkan kan kasus mirip. ini. Iya, siap Pak. Keren juga mereka. Saya jadi penasaran seperti apa mereka itu. Mirip, Bre. Jangan-jangan dalangnya. Walah. Jujur aja, saya udah penasaran banget sama anak-anak itu. Mereka luar biasa. Bisa nyelesain masalah yang saya sendiri nggak tahu. Mungkin karena mereka pendatang, Pak. Jadi ya, mereka nggak sengaja nemuin kejanggalan di kota ini. Kalau kayak Bapak kan udah biasa di kota ini. Jadi, detail-detail kecil nggak ketahuan. Oke. Ya, itu bisa jadi juga. Nah, udah sampai mereka, Bre. Nah, ini pertemuan mereka, Bre. Ya. Oke, langsung ketemu, Bre. Pak Wali Kotanya udah sampai, Pak. Iya, mereka udah sampai. Udah di depan malah. Tapi kita tunggu di sini aja buat nyambut mereka. Oke, siap, Pak. Tuh, mereka datang. Tadi kaget, terkejut, Bek. Iya, Bre. Soalnya tengrok kemarin. Halo semuanya. Hah? Hah? Oh. Loh, kalian ini kenapa sih? Hah? Malah pada bengong mereka ini. Back. Bek. Kalian? Kok lu di sini, Bek? Lu ngapain di sini anjir? Ngapain lu, Bek? Harusnya gue yang nanya. Lu ngapain tiba-tiba di sini? Oh, bentar. Kalian saling kenal? Iya, Pak. Dia ini teman kita. Teman sekolah, teman main dia ini, Pak. Oke. Bener begitu, Bek? Oh, iya, Pak. Mereka ini teman saya. Pak, tapi kenapa mereka ada di sini? Oh Allah, dunia ini sempit sekali ya. Ternyata saling kenal kalian ini. Bagus kalau gitu. Nah, mereka ini orangnya, Bek. Hah? Serius, Pak? Iya, mereka orang yang nyelamatin anak-anak itu. Kamu sih nggak baca berita. Berita? Berita apa, Pak? Loh, kalian ini gimana? Nama kalian tuh sekarang terkenal di mana-mana. Masa nggak tahu sih? Hah? Terkenal gimana, Pak? Nih, kalian lihat aja beritanya. Buset, sejak kapan kita punya geng? Lah iya, kok gue jadi ketua? Terus ini saudara tak saudara, kok orang bisa tahu ya? Dih, bisa-bisanya lo jadi ketua dah. Najis banget anjir jadi anggota geng lu. Lah, gue juga nggak tahu, Nyet. Tapi nggak mungkin lah mereka tiba-tiba tahu. Pasti ada sesuatu. Coba lo inget-inget lagi. Nah, inget gak waktu wawancara? Oh, gue inget. Waktu itu gue ditanya-tanya sama wartawan. Terus ya gue jawab aja kan. Tapi gue gak nyangka kalau gue yang jadi ketuanya, Nyet. Karena waktu itu ada anak kecil nanya nama gue. Kebetulan wartawan itu juga nanya soal siapa ketuanya. Jadi ya langsung kejawab double gitu mungkin. Si wartawan ngira gue ketuanya. Aduh. Dih, aneh banget. Bisa-bisanya lo yang jadi ketua dah. Ya mau gimana, Nyet, gue juga gak tahu.
Aneh-aneh aja kalian ini. Udah, biarinlah soal itu. Kan yang penting nama kalian udah terkenal itu. Lu bertiga masih aja sama dongo ya, nggak berubah-ubah. Lu juga masih sok keras, Bejir. Tapi, kok lu bisa jadi asisten Pak Wali Kota sih, Bek? Udah. Itu panjang ceritanya. Mending kita masuk sekarang, ngobrolin dalam aja. Iya Bre, ya dari ciri-ciri kemarin yang menemui teman-temannya si Leon itu kayaknya ini orangnya jenggotnya. Atau orang beda orang lagi? Sebenarnya, gue udah ada cara untuk keluar dari tempat ini. Tapi mungkin cara ini terlalu ekstrim. Dan kalau gagal, kita malah makin sengsara di sini. Apa? Lu pikir gua takut untuk ngelakuinya? Lu jangan pernah mengukur kadar keberanian gua. Oke, masih Gini, nekat mereka udah ya. Lu kan di sini punya banyak anggota. Bikin kerusuhan aja udah. Hancurin semua tempat di sini. Bikin mereka sengamuk-ngamuknya. Nanti kita tinggal ngambil jalan keluarnya aja. Ketika keadaan sudah sangat-sangat rusuh. Gue yakin semua tempat pasti bakal kacau kalau satu tahanan di sini pada ngamuk-ngamuk. Dan penjaga juga kesulitan buat nenangin mereka. Nah, kita tinggal hancurin aja bagian luarnya. Terus kalau rencana kita gagal dan ternyata mereka udah nyiapin semua kemungkinan itu, gimana? Ya itu dia. Itu Seperti dia. yang gue bilang tadi, ini besar resikonya. Kalau kita gagal dan ternyata penjaga lebih kuat dari kita, ya udah, kita bakal makin tersiksa di sini. Dalam artian, masa tahanan kita makin bertambah. Dan otomatis, kita pasti bakal masuk dalam daftar tahanan berbahaya yang bakal dijaga ketat. Menurut gua sih ini rencana terlalu gila dan bahaya. Tapi ya, masuk akal juga. Kayaknya harus kita coba. Waduh, Lu masih yakin? nekat. Ya, kita rencanain soal ini mulai sekarang. Tetap nekat ya. Soalnya dia pengen gak sabar ketemu si Alex juga, Alex Baron. Siapa nih? Ada keperluan apa, Pak? Dan mau nyari siapa? Saya mau kamu bebasin tahanan atas nama Kijong. Kijong? Nggak bisa gitu, Pak. Semuanya tuh ada prosesnya. Oh, Nggak ada bisa yang langsung jemput juga bebas-bebasin gitu ternyata. aja. Sama saya nggak perlu proses. Saya minta bebasin dia. Tapi saya mau ketemu dia dulu. Pak, dengar ya. Jangan macem-macem di sini. Kamu yang jangan macem-macem. Saya anggota organisasi peti mati. Dan ini utusan langsung dari pimpinan. Oh, gitu. Hah? Cepet lakuin. Iya, Pak. Siap. Peti mati, Bre. Oke. Sekarang kembali ke Epin dan kawan-kawan nih. Kok bisa ya gue jadi ketua? Sebenarnya gue emang pengen banget punya geng saudara tak sedara itu. Tapi kok malah jadi gue yang ketuanya? Gue pengennya elu, Pin. Dih, gua nggak mau. Gua nggak Bodo mau. amat. Ya udah, lu aja Nyet. Lah, kok gua? Lu pikir gua senang jadi ketua-ketua gitu? Gua aja sebenarnya nggak mau anjay punya genggangan gini. Lah, terus gue gimana dong? Ya udah biarin aja lu yang jadi ketua. Di sana juga namanya cuma lu doang. Mereka nggak tahu kita berdua kan? Iya asli parah banget sih. Dia jual nama dia sendiri Nyet. Nyet, sumpah, gue nggak tahu beneran Nyet. Kalau gue tahu bakal terkenal gini, nama lu yang gue sebut jadi ketuanya Nyet. Iya bercanda doang, joler tekewer-kewer. Udah nggak apa-apa kali, lu aja yang ketua. Biasa aja. Nyet, tapi udah woi biasa aja. Kita cuma bercanda doang. Kita juga nggak mau jadi ketua-ketuaan gitu, Ler. Oke. Jangankan jadi ketua. Sebenarnya kita nggak mau ada geng-gengan gitu, ya nggak Pin? Tapi ya, karena udah terlanjur dan udah terkenal juga, berarti sekarang resmi nih. Kita satu geng. Oke. Nama gengnya itu Saudara Tak Sedara. anjay, Anjay. itu kan enak. Tapi Seneng juga dia. lu aja yang jadi ketuanya, Pin. Gak mau gue. Lu aja udah. Siapa itu? Paling Pak Asisten itu mau nawarin makanan. Bentar, gue buka dulu. Oh, back. Lama banget buka pintunya. Lah, Bek, ngapain? Mana yang lain? Di dalam, pada istirahat. Kenapa sih? Gua mau kalian bertiga pergi dari tempat ini. Oke. Kalau bisa sekarang juga. Hah? Kenapa, Bek? Tiba-tiba banget. Oke, fokus. Lu nggak perlu tahu. Kalau gua bilang pergi, ya kalian harus pergi sekarang juga. Nggak usah banyak tanya lagi. Bek, kita nggak bakal pergi kalau nggak ada alasan yang bikin kita mau pergi dari sini.
Gua Joler sama Epin aja rela kesini karena ada suatu alasan, Bek. Jadi kalau nggak ngasih tahu alasannya, ya kita nggak ada alasan untuk keluar dari sini, Bek. Ah, oke. Temuin gua di luar. Gua bakal tunggu lu semua di sana. Ajak Epin sama Joler. Dan bawa semua barang-barang kalian. Jangan sampai ada yang tersisa lagi. Gua bakal kasih tahu semuanya di sana. Ya, gua bakal kasih tahu Epin sama Joler dulu. Habis ini, kita bakal langsung nyusul lu di luar. Tapi lo ingat, cepet. jangan sampai ketahuan siapapun ya. Ya, aman. Gua usahain. Ada apa sebenarnya? Kayaknya ada sesuatu yang gak beres. Ya udahlah, gua harus kasih tahu Epin sama Joler dulu. Oke. Mana ini si Artu kok lama banget sih? Buka pintu doang udah kayak berak dia. Tuh dia tuh, panjang umur. Siapa Nyet? Si Bek. Hah, Bek? Ngapain dia? Paling juga kangen dia sama kita. Ada yang gak beres, Nyet? Maksud lu? Nggak beres. Bek nyuruh kita buat keluar dari tempat ini. Kalau bisa sekarang juga. Gue nggak tahu alasannya apa. Tapi kalau kita mau tahu alasannya, dia nyuruh kita buat ketemu di taman sekarang juga. Dan bawa barang-barang kita. Dih, tiba-tiba banget. Kenapa ya? Ya udahlah, kita ikutin aja apa kata dia. Gue yakin Bek pasti tahu sesuatu. Benar, kita dengerin aja benar. dulu apa alasan dia nyuruh kita buat pergi. Urusan nanti alasannya apa, baru kita putusin. Iya, Pin. Gue udah mikir ke arah sana. Jadi ya udah, kita langsung aja ke sana. Oke. Aduh, malah pindah scene lagi. Oi, tahanan atas nama Kijong. Ada yang mau ketemu. Hah? Mau ketemu gua? Siapa coba? Lu tunggu di sini. Nanti kita bahas lagi. Gua mau kesana sebentar. Ada orang nyari gua. Siapa lu? Ada keperluan apa? Kayaknya gua nggak kenal sama lu. Jadi, apa alasan lu mau ketemu sama gua? Nah, setelah lu denger gua ngomong, harusnya lu udah tahu gua siapa. Suara ini. Ya, gua sepertinya lupa-lupa ingat sama suara ini. Siapa ya? Tapi suara ini nggak asing buat gua. Gua datang ke sini mau bebasin lu. Lu pasti seneng kan? Hah? Atas dasar apa? Tiba-tiba banget. Nanti juga lu ngerti. Tapi ada beberapa syarat yang harus lu ikuti. Syaratnya apa? syaratnya disensor, bre. Siapa? Wah, bikin penasaran aja. Alamak. Aduh, pindah scene lagi, bre. Semua bikin penasaran, bre. Dari mana? Ada noh, di gudang kita ngambilnya. Banyak banget. Ya udah kita pakai aja. Dongok banget sih. Ini jaket asisten wali kota. Kenapa kalian ambil? Nanti kalian dikira dari pemerintahan. Ya enggak lah. Enggak semua pemerintahan pakai ini kan, Bek. Lagian bagus juga ini. Ya, jadi biar kompak aja sih. Ah, suka-suka udah. Ya udah. Lu mau kasih tahu soal apa? Dan apa alasan kita harus pergi dari sini? Oke, gua kasih tahu. Tempat ini berbahaya. Dan alasan gua di sini karena itu. Apa sih, Bek? Yang bener lah. Udah kayak novelis lu. Lama bener. Sabar anjing. Gini. Gua di sini atas sebuah misi. Asal lo tahu, gua ini sebenarnya dari Komisi Perlindungan Anak. Gua kerja di sana di bagian investigasi. Ya bisa dibilang, gua di sini lagi menyelidiki kasus anak-anak yang hilang. Hah? Serius, Bek? Ya. Beberapa bulan lalu, kita sering menerima laporan anak-anak hilang di kota ini. Kota Sinduria. Oke. Flashback nih ya. Jadi polisi berarti dia? Jadi, sudah beberapa bulan terakhir, di kota Sinduria ini ada sekitar 10-20 anak hilang setiap bulannya. Dan ya, banyak orang tua melapor ke kita. Gua pengen kalian menyelidiki kota itu. Gua curiga ada campur tangan dari orang-orang pemerintahan. Karena dulu juga ada kasus kayak gini. Tepatnya itu di Kampung Kaleng. Tapi itu udah lama banget. Nah, gua pengen kali ini yang bergerak adalah Bek. Cari tahu semua hal yang ada di kota itu. Dan gua minta setiap harinya itu harus ada laporan mengenai soal itu. Apapun laporannya. Di kota itu wali kotanya adalah Pak Zen.
Sebisa mungkin, selidiki juga bapak itu. Karena ada banyak yang lapor soal tingkahnya yang sedikit aneh. Oke, baik pak. Saya akan coba. Untuk keberangkatan lu dan semua informasi segera kita siapkan. Ya, harapannya lu bisa membawa nama baik kita dan memberikan informasi yang akurat soal kota itu. Jadi, selamat bertugas. Oke, polisi kah dia? Wih, keren banget lu, Bek. Asli, anjir. Lu udah kayak ejen-ejen gitu, bejir. Bro, ini bukan waktu yang tepat untuk saling puji-pujian, dongo. Ya udah. Terus apa hubungannya sama alasan kita keluar dari sini? Sebelumnya, gue mau ngucapin terima kasih karena kalian sudah ambil andil dalam bagian pengungkapan kejadian ini. Beberapa anak sudah kalian selamatkan dan pelakunya sudah kita ketahui gara-gara kalian. Tapi ada satu lagi. Apa? Leon sebagai pelaku utamanya. Ternyata dia adalah anak Pak Wali Kota. Hah? Serius? Ya. Tuh kan? Dan selama ini kasus ini ditutupi oleh Pak Wali Kota sendiri. Makanya tempat ini aman-aman aja. Karena itu adalah bisnis mereka. Di sana, mereka membangun sebuah senjata-senjata ilegal. Dan mereka memproduksi banyak senjata di sana. Terus, mereka memperkerjakan anak-anak untuk pemasukan tambahan mereka. Dan ini bisa bahaya loh, Bek, juga ini, Bre. Kalau ketahuan penyamarannya. Lancar. Ya, nggak lain nggak bukan adalah Pak Wali Kota itu sendiri. Jadi ya, orang-orang nggak bakal pernah curiga dengan bisnis itu. Hah? Kacau banget dah. Gila, nggak masuk logika. Termenung hatinya. Lah, lu kenapa nyanyi, anjir? Ya gua saking kagetnya, Nyet. Tapi lu emang bener-bener udah ada bukti. Hati-hati, Bek. Gua udah punya bukti semuanya. Tinggal gua serahin aja ke kantor. Dan setelah itu, semuanya bakal bergerak. Nah, tapi dengan adanya kalian di sini, pergerakan gua sedikit terlambat. Jadi, Pak Wali Kota ini udah merencanakan sesuatu untuk membalaskan dendam atas perbuatan kalian ini. Nah, makanya gue suruh kalian pergi sekarang juga. Dan gue juga nggak mau rencana gue jadi kacau balau gara-gara dia tahu kalau kita saling kenal. Paham lu? Lu kira gue sebodoh itu, Bek? Oke, ketahuan juga kan akhirnya. Pak Wali Kota? Pak Wali Kota? Asal lu tahu, gue udah tahu semuanya dari awal. Tapi sekarang udah berakhir. Karena kalian sudah terjebak di sini. Mau lari kemana? Udah nggak bisa lagi. Ya, gue udah lama mikir soal ini. Apa yang harus gue lakuin ke elu yang udah berani mata-matain pergerakan gue di tempat gue sendiri? Tapi sepertinya inilah momen yang pas. Orang luar nggak bakal tahu kejadian ini, Bek. Dan semua akses tempat ini sudah gue tutup. Jadi siapapun yang datang untuk menyelamatkan kalian, udah nggak bakal bisa. Tamatlah sudah riwayat kalian. Aduh, bener tebakan gue dari awal, bre. Siapa lagi nih? Pasti orang-orang yang kuat, bre. Pasti bawa-bawaan itu perlengkapan biasanya. Waduh, tuh kan? Alamak, udah ketahuan semuanya. Feeling gue dari awal udah tepat. Oke. Oh, ceritanya kita udah dikepung nih. Udah gak bisa kemana-mana lagi. Gue jadi ngeri, bejir. Bejir. Gak tahu kenapa setiap sama kalian ini selalu aja ada masalah kayak gini. Dari di sekolah, hutan keramat, sampai sekarang. Ada aja yang bikin kita harus ngeluarin keringat. Padahal dari kemarin-kemarin, gua aman-aman aja. Tapi pas kalian datang ke sini, tiba-tiba masalah datang juga. Mereka pembawa masalah. Itu namanya takdir, Bek. Takdir buat ribut bareng kita. Kan udah lama kita nggak kayak gini. Lu harusnya bersyukur karena ketemu sama kita lagi. Dongo, berantem kok disyukurin. Aneh-aneh aja kalian ini. Lagian, siapa juga yang seneng ketemu sama kalian? Ketawa lagi. Emosi dia, boy. Hah, mereka dikepung bukannya takut, malah ketawa-ketawa. Mereka pikir gua main-main ini.
Kalian pikir dengan ketawa-ketawa kayak gitu, semua masalah bisa selesai? Oke, gak apa-apa. Gua kasih kesempatan buat kalian ketawa yang puas, yang terakhir kalinya. Karena setelah ini, kalian hanya tinggal nama. Ketawa lagi mereka. Dia pikir semudah itu buat ngalahin kita. Pak, kejadian kayak gini udah jadi makanan sehari-hari buat kita. Udah biasa ini mah. Dari zaman kita sekolah juga udah sering kita kena kepung kayak gini. Ya itu karena kalian selalu cari masalah di sekolah. Lu harusnya mikir, kita ini udah dewasa. Udah saatnya semua masalah harus kita atasi dengan pikir panjang. Gak semuanya harus pakai tangan, dongo. Berarti pakai kaki boleh dong. Emang dongo lu semua dah. Lu emosian banget dah. Udah. Sekarang kita pikirin gimana caranya kita bisa keluar dari sini. Tapi kita juga harus ngasih tahu semua orang kalau dalang dari semua kasus anak-anak itu adalah wali kotanya sendiri. Karena kalau kita buat lolos doang, ya itu terlalu gampang buat kita. Sekarang kita harus ambil tindakan buat ngehukum Pak Wali Kota itu. Tapi gimana Nyet? Kita udah nggak bisa apa-apa ini selain berantem. Yang dibilang Joler benernya. Kalau lo mau mikirin strateginya, pikirin aja sendiri. Gua males, kepala gue pusing. Gue mau ngajar mereka aja. Woi, Pin. Tuh orang dari dulu emang gak ada otaknya. Main terobos-terobos saja. Terobos aja lagi. Banyak trio dongo ini. Nyesel gue ngasih tahu mereka. Malah nambah-nambah masalah. Udah biarin aja Ler. Serahin itu ke Epin. Sekarang kita harus pikirin seperti yang gue bilang tadi. Iya ya. Oke, battle pun dimulai, bre. Battle pun dimulai nih. Serem amat deh, Pin. Kayaknya kayak pencaksilat gitu yang gue suka, bre. Ini yang lain belum gerak padahal ini. Sialan, gua lupa kalau mereka ini orang-orang yang udah ngalahin Leon. Setahu gua, Leon itu pernah berlatih dengan geng terkuat waktu itu, Baron. Tapi bisa-bisanya Leon kalah sama mereka ini. Belum tahu. Gua lupa kalau mereka ini monster. Ya udah gimana Nyet? Bentar, gua mikir dulu ya. Ayo, dipikirkan secara logika. Ayo, dipikirkan secara logika. Ayo, pikirkan secara logika. Gua jita kepala lu anjing. Diem bangke, nggak bisa mikir gua. Lagian orang lagi mikir malah berisik. Udah lah. Gue mau ikut berantem aja bareng Epin. Mana lagi tuh orang? Oke. Sekarang lu ikut gua Ler. Kemana Nyet? Udah dapet idenya emang. Aman, ikut aja. Gue jamin pasti berhasil. Woi, kalian ini apa? Musuh kalian di belakang. Harusnya kalian fokus di semua keadaan. Bukan malah nontonin teman kalian yang lagi dihajar. Nah ini di penjara ya. Wih ini serem-serem, ini anggota peti mati ya kalau nggak salah ya. Mereka berdua juga ikut Bre, dikeluarin ternyata. Akhirnya gua bebas juga setelah sekian lama. Ya, walaupun ada persyaratan itu, sebenarnya gua sangat-sangat berat. Tapi ya, mau gimana lagi? Gua udah terlalu lama di lapas itu. Nanti lama-lama gua lumutan. Lumutan. Gua akhirnya bisa bebas. Mungkin setelah ini, gua harus ketemu sama Pero dulu dan mengatakan semua yang gua alami. Mungkin ini bukan pilihan yang baik buat gua. Tapi ya, gue yakin setidaknya ini gak seburuk kerjaan gue yang dulu. Serem amat nih mereka, dari jalannya aja serem-serem, Bre. Ini Alex nih. Wah, gitu Niko tuh. Karakter favorit gue tuh. Kalau tujuan lo mau ke kota Sinduria, udah telat. Semuanya udah kacau di sana. Yang tersisa hanyalah sebuah harapan baru dari orang-orang itu. Kalau bertanya siapa mereka,
Mungkin lo udah tahu dari surat kabar yang beredar. Oke. Tapi penyebab kekacauan itu, gue yakin lo gak bakal tahu. Karena itu ada campur tangan dari seorang Alec Baron di dalamnya. Oke. Dan dia tidak menyadari itu. Wah, suara dan aura ini. Lama gak ketemu. Gue, Nico Baron. Banget dia. Tapi kita harus ngapain, Nyet? Ntar gue pelangak-pelangok doang. Ya udah gini. Kita kan sekarang lagi kondisi terpojok nih. Otomatis nggak ada orang yang tahu soal kejadian ini. Ya cuma kita doang. Kalau kita langsung nyerang Pak Wali Kota, bisa-bisa kita kena tangkap atas tuduhan rencana pembunuhan Wali Kota. Karena ya nggak ada alasan jelas kan. Semua orang juga nggak tahu kalau Pak Wali Kota adalah dalang di balik kasus anak-anak ini. Dan gua nggak mau masuk penjara, Nyet. Oke, terus? Nah, satu-satunya cara biar kita bisa nyerang Pak Wali Kota, tapi orang lain juga tahu alasannya tanpa nuduh kita yang macam-macam. Ya, dengan cara live streaming. Hah? Maksudnya? Iya, Oke, di live ya. Kita tangkap Pak Wali Kota sambil live streamingnya. Kalau dipikir-pikir sih, ini kesempatan kita. Apalagi belakangan ini, nama lu sama geng kita lagi viral di mana-mana. Otomatis banyak orang-orang yang nonton. Tapi lu juga harus jelasin ke mereka awal mula kejadiannya, biar yang lainnya pada percaya. Jadi gue yang streaming? Ya iyalah, siapa lagi? Kan yang terkenal lu. Aduh, tapi Nyet. Udah, tenang aja. Lu bagian rekam-rekam aja sambil live streaming. Ntar sekalian kita deketin asisten wali kota. Gua curiga dia kayaknya belum tahu apa-apa soal ini. Ler, ini demi kebaikan kita bersama. Kalau kita nggak pakai cara itu, nanti malah kita yang dituduh macem-macem. Tapi kalau semua orang udah tahu alasan kita jelas, ya kita aman. Ya udah, gua coba deh. Oke, kita masuk sekarang. Oke. Orang-orang kayak kalian ini emang harus dibantai. Udah tahu wali kotanya salah, masih aja dibela. Dasar orang-orang dongo. Oknum kayak gitu. Udah tahu salah masih aja dibela. Gue suka tuh action gelutnya, bre. Campur tangan bela diri modern dan bela diri berantem klasik. juga lu, Bek. Gua dari dulu emang bisa berantem, bejir. Ya, tapi kan lu kalah sama Joler, Bek. Padahal dulu Joler tuh cupu banget. Bisa-bisanya lu kalah. Kalian bertiga ini diciptain emang sengeselin ingkah. Agak tai semua gue lihat. Udah kali emosi mulu. Tujuan kita berantem bantai-bantai gini biar emosi kita tuh reda, Bek. Lah, lu habis berantem malah makin emosi dah. Ya lu yang bikin gua emosi dongo. Tuh kan, makin emosi dia. Ya bodo amat lah. Kalian ini bener-bener perusak. Terutama kalian bertiga pendatang baru. Anak gua, Leon, udah habis sama kalian. Bahkan gua udah gak bisa nangis lagi atas kehilangan dia. Dan sekarang, kalian juga mau mengacak-acak gua. Mau kalian ini apa? Sebelum lo kesel sama 3 orang dongo ini, harusnya lo sadar atas tindakan anak lo itu. Ya, itu artinya lu merasakan perasaan orang tua lainnya yang anak-anaknya itu udah dibunuh oleh anak lu sendiri. Bener. Dan sekarang, lu juga merasakan apa yang mereka rasakan. Gimana? Enak? Diam lu, Bek. Kalau aja gak ada mereka bertiga, semua ini gak bakal terjadi. Dan tujuan lu untuk kasus ini gak bakal pernah berhasil. Lu salah. Gua ada semua bukti-buktinya. Harusnya besok gue balik ke kantor pelindungan anak. Dan gak lama dari itu, lu juga bakal habis. Kebetulan aja mereka ada di sini. Jadi sekalian aja. Sekalian aja. Gelut gitu ya. Nah, ini apa yang direncanain mereka berdua nih? Ngaku aja, Pak. Bapak sebenarnya udah tahu kan kalau Pak Wali Kota itu dalang di balik kasus anak-anak hilang itu. Mas, sumpah, saya cuma kerja di sini. Itu pun, saya kerja di bagian untuk menyiapkan semua kebutuhan Pak Wali Kota aja. Jadi ya, saya nggak tahu menau, Mas. Pak, ini saya lagi live loh di sosmed. Yang nonton banyak. Tolong bilang jujur, Pak. Mas, beneran. Saya aja baru tahu dari kalian kalau Leon itu anaknya Pak Wali Kota. Dan saya juga baru tahu kalau Pak Wali Kota selama ini dalang di balik kasus itu. Oke, bagus lah. Kalau gitu, Bapak harus bantu kita. Bantu gimana? Kita butuh senjata apapun. Sama borgol buat nangkep Pak Wali Kota. Ada sih pistol di gudang buat keamanan gitu. Sama borgol atau tali gitu juga ada. Nah, boleh tuh pistol, Pak. Ambil aja. Ambil aja.
Kalau pistol agak bahaya sih. Itu kan senjata api ya. Dan senjata itu ilegal, nggak semua orang boleh pakai. Nanti malah dikait-kaitin buat angkat kita. Aduh, agak beresiko. Pinter juga Pak, kalau nih. pistol mainan ada nggak? Tapi yang mirip asli. Kalau nggak salah ada sih. Di gudang saya cek dulu ya. Nah, boleh itu Pak, ambil aja kalau ada. Pistol Buat mainan. apa sih Nyet mainan-mainan gitu? Udah lu diam aja. Sama nanti sekalian turunin ampere ya Pak. Atau kalau nggak bisa, matiin aja sakelar lampu di bagian samping, lantai 2. Biar Pak Wali Kota nggak tahu kalau kita menuju ke arah sana. Oke, siap Mas. Oke, siap Mas. Oh, jadi nggak tahu menau ya Bre ya? Niko, ya kita udah lama gak ketemu. Gak usah berbalik badan. Tetaplah membelakangi gua. Gua kecewa sama lu. Maka dari itu, gua sedikit malas untuk melihat muka lo itu. Tapi tenang aja. Gua datang bukan untuk jadiin lu musuh atau apapun. Gua cuma mau ngasih tahu. Kejadian di Sinduria, gak lain gak bukan adalah ulah Leon sendiri. Dia memanfaatkan ATNK yang pernah lo ajarin untuk membangun bisnis kotornya. Menyiksa anak-anak, memperkerjakan paksa mereka. Dan lebih parahnya lagi, kalau mereka memberontak, mereka akan meledak karena ada bom pendeteksi suara di tubuh mereka. Dan asal lo tahu, salah satu anak meledak di depan mata gua sendiri. Kejadian ini kayak kejadian di Kampung Karing. Bener, dia juga kan? Itu ulah Leon, orang yang gua percaya. Jadi semua itu penyebabnya adalah Leon. Kurang ajar. Udah telat buat lo emosi. Leon udah gua habisi. Sekarang gimana? Lu udah paham kan kenapa gua selalu ngelarang lo untuk ngajarin semua orang teknik terlarang itu? Karena yang gak semua orang pantas memilikinya. Tapi gak apa-apa. Itu adalah sebuah kesalahan. Dan gua sudah cukup tenang sekarang. Karena di sana gua bertemu mereka. Orang yang gua percaya akan nunggu banyak hal. Siapa? Suatu saat, lu pasti tahu. Sama aja sendiri. Cuma itu? Ya, cuma itu. Gue gak akan menjadi bagian dari Baron lagi. Karena memang Baron sudah selesai. Kita sekarang sendiri-sendiri. Tapi gue akan selalu menjadi bagian lo. Tenang aja. Sekarang gue cuma ingin ketenangan dan menikmati semua yang terjadi. Suatu saat ketika semuanya tiba, mungkin gue akan kembali untuk membalaskan atas semua yang terjadi pada kita. Rasanya sangat-sangat bodoh untuk mengingat kejadian itu. Betapa mudahnya kita dihancurkan oleh orang itu. Kali ini gue setuju sama lo. Tapi gue akan selalu tunggu lo di hari itu. Hari dimana kita akan membalaskan atas semua yang terjadi. Mantap. Dan memperbaiki hal-hal bodoh yang pernah kita buat. Gue seneng lo masih ada di pihak gue. Karena gue yakin beberapa orang sudah berpaling. Oke, senang bertemu lo, Alec Baron. Keren banget. Cus. Tepat, Bre. Sedikit kesan untuk pertemuan ini. Semoga lu tetap hati-hati. Niko anjing. Untung gua selalu siaga. Dia masih sama. Datang keren, pulang keren. Keren. Datang keren, pulang keren. Dikerjain. Pakai api lagi. Mati lampu. Kenapa tiba-tiba mati? Mati Ya lampu. kan malam ya, Bro. Mana gua tahu? Kan gua di sini sama lu. Ya gua ngasih tahu lu, Bejir. Ya gua juga tahu, nggak perlu kasih tahu, PA. Hari ini hari terakhir lu bertugas, Pak. Karena semuanya udah terungkap. Mantap, keren banget memang. Gimana nih? Lu tinggal milih. Mau gua tembak di kepala lu atau lu nyerah atas semua yang terjadi? Lakuin aja semau kalian. Gak ada orang yang tahu di sini. Kalaupun menangkap gua atau ngebunuh gua, itu artinya kalian udah melakukan tindakan kriminal. Emang kalian yakin ada orang yang percaya atas tindakan kalian ini? Itu mah gampang, Pak. Kita punya bukti-bukti dari Beck. Dan sekarang kita lagi live streaming di sosmed. Tuh,
yang nonton banyak banget. Yoi, semenjak Yoi. kemarin terkenal, gua udah jadi influencer, Pak. Influencer anjing. Influencer. Sialan. Jadi dari tadi anak-anak ini udah merekam semua momen yang ada. Kalau gini caranya, gue udah gak bisa selamat lagi. Apalagi itu bukan cuma rekaman, tapi siaran langsung. Otomatis semua orang udah nonton kejadian ini. Kenapa jadi gini sih? Padahal niat gue bawa mereka ke sini karena buat membalaskan dendam atas semua tindakan mereka ke Leon. Tapi kenapa malah gue sendiri yang kena batunya? Nah, Woi, ngelamunin apa sih? Angkat tangan lo. Kalau lo nggak mau, gua tembak kepala lo beneran. Lu tuh udah ketahuan ya. Dan sekarang juga lu udah nggak bisa apa-apa. Cepet angkat tangan lo. nah mau kemana lu? Oh, angkat tangan dia, Bre. Gimana? Sekarang udah nggak ada alasan lagi buat lo lepas dari kasus ini. Mungkin ya selama ini lo bisa menyembunyikan semuanya dari warga-warga lo dan orang-orang di sekitar sini. Benar. Tapi lo harus ingat, bangkai yang dikubur sedalam apapun pasti suatu bau. saat akan memberikan bau atau bekasnya. Bener banget. Sekarang udah saatnya lo harus menerima akibat dari semua tindakan lo. Sebenarnya siapa mereka ini? Datang tiba-tiba ke sini, malah memberi ancaman besar kepada kami. Dan yang lebih hebatnya lagi, Leon yang selama ini selalu jadi tembok paling besar di antara bisnis-bisnis kami, bisa takluk sama mereka. Nah, lu masih live? Masih, Nyet. Ini banyak banget yang komen. Mereka bilang nggak nyangka banget kalau semua ini dalangnya itu wali kota mereka sendiri. Dan kebanyakan dari mereka mau datang ke sini langsung. Nah, bagus tuh. Gawat kalau mereka kesini. Gue yakin semua orang pasti kesel sama bapak ini. Bisa-bisa dia kena gebukin sampai mati dah. Gak Berarti mau apa-apa. gak mau, kita harus serahin langsung bapak ini ke pihak yang berwajib. Tapi yang gue takutin, beberapa pihak yang berwajib sudah bekerja sama dengan dia. Nah. Jadinya dia bakal aman-aman aja. Ya, tahu sendiri kan, orang-orang kayak gitu terlalu gampang buat disuap. Bener. Pak Asisten, borgol dia sekarang. Iya ya, baik mas. Lu tuh asisten gua. Kenapa lu malah ikut-ikutan nyerang gua? Maaf pak, mungkin selama ini saya emang asisten bapak. Tapi itu dulu, waktu saya nggak tahu semuanya. Sekarang saya sudah tahu semua kejahatan bapak. Dan mau nggak mau, saya harus membantu mereka yang udah membuka kasus ini. Bener Karena banget. yang itu yang bener pak. Mantap, mantap. Udah mantap. borgol aja langsung pak. Baik siap mas. Iya, nggak usah Claire, bacot, lu juga bacot. matiin live-nya. Yang penting sekarang kita udah ada bukti kalau penangkapan ini bukan tanpa alasan. Oke siap, Nyet. Ya udah ya guys, sampai sini dulu live kita hari ini ya. Makasih buat yang udah nge-give paus, singa, biawak, buaya dan segala macam. Emang ada yang nge-give Ler? Gak tahu, Nyet. Biar kayak seleb-seleb aja anjir. Oh, gitu. Udah, mati-matiin. Lama banget sih. Iya. Halo pak. Bek, gue denger di sana ada penangkapan wali kota atas kasus yang selama ini kita cari-cari. Benar itu? Iya, benar pak. Sekarang kita udah berhasil mencairkan kasus anak-anak itu. Dan pelakunya adalah Pak Zen, wali kota itu sendiri. Kota itu sendiri. Dan dia ayahnya Leon, orang yang udah menjalankan kasus ini. Jadi intinya, kasus ini selalu aman karena dilindungi oleh wali kota itu sendiri. Dan itu Benar artinya banget. kecurigaan kita selama ini emang benar. Hah, berarti lu udah berhasil, Bek? Lu udah berhasil mengungkap kasus ini, Bek? Iya, Pak. Harusnya begitu. Gua bekerja sama dengan teman-teman gua dari geng saudara tak saudara yang beberapa minggu ini viral di mana-mana karena mereka berhasil menyelamatkan anak-anak yang disandra oleh Leon. Dan sekarang kita juga menangkap wali kota itu. Ya udah kalau gitu, urusan wali kota itu biar Komisi Perlindungan Anak yang mengurusnya. Dalam beberapa menit ke depan, perwakilan di kota itu bakal datang ke sana untuk membawa wali kota itu ke sini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas kerja kerasnya, Bek. Lu udah bikin harum nama kita semua. Iya, baik pak, sama-sama. Oi Arto, itu si bajingan tolol itu, biar kita serahin ke Komisi Perlindungan Anak aja. Karena kasus ini tentang anak-anak. Jadi Bener. biar mereka yang mengurusnya. Masuk akal juga. Oke, terus kita gimana? Mereka lagi menuju ke sini. Mungkin dalam beberapa menit ke depan, mereka baru sampai. Ya udah, kita tunggu di sana aja. Oke, ya kejadiannya malam hari ya, Bre ya. Jaket mereka sama lagi Gua bertiga. masih nggak nyangka, bisa-bisanya lu terpilih jadi wali kota di sini. Kenapa makin kesini pejabat-pejabat ini kayak tai? Bener. Itu wali kota ya, udah jelas kan sesuai namanya, wali kota. Orang yang jadi wali untuk kota tersebut. Bener. Artinya semua hal yang terjadi di dalam kota itu tanggung jawab dia.
Dan lu dengan sadarnya menjadikan anak-anak itu sebagai budak untuk lu siksa dan lu pekerjakan. Gak habis pikir gua. Pin. Yang penting duit. Gua tahu lu ingat sama masa lalu kita di Kampung Kalek. Tapi udah Pin. Ya mau kabur gimana? Intinya sekarang di penghujung tahun ini kita udah ngelakuin banyak hal yang berguna. Ya bisa dibilang bermanfaat. Mungkin ini emang bukan kemauan kita, tapi kalau takdir ya mau gimana. Karena ya kita nggak pernah tahu kan, di setiap langkah kita tuh bakal ada apa aja. Benar banget. Dan tuh. ini salah satu bukti bahwa di setiap langkah kita pasti akan ada hal yang nggak pernah kita duga. Ya gue cukup senang untuk hal ini, menjadi penutup tahun yang indah untuk hidup gue yang biasa-biasa aja. Kalian gak usah senang dulu. Lu ingat tadi lu pakai senjata api. Kalian tahu kan, masyarakat umum itu dilarang menggunakan senjata api karena itu senjata ilegal. Dan lu tadi dengan terang-terangan menggunakan senjata itu. Ya, artinya apa? Artinya kalian akan diproses hukum juga atas tindakan kalian itu. Aduh, lu gimana sih? Kenapa nggak mikir dulu tadi? Nyet, emang gitu ya? Iya Nyet, senjata api itu ilegal dan gak semua orang boleh pakainya. Benar. Nah kalau kita pakai senjata itu, bakal dipertanyakan dapat dari mana senjata itu. Benar. Bahkan ketika kita mencoba merakitnya aja, itu udah termasuk kriminal. Lah, terus lu gimana Nyet? Tenang Bin, gue ini gak dongok kayak Joler. Wah, nih Pak Wali Kota nih yang dongok. Tumben lu bener. Mereka ini kenapa santai banget? Padahal udah jelas-jelas kalau mereka itu bikin kesalahan. Oke, jadi gini. Pistol yang gua pakai tadi itu pistol mainan, bukan pistol beneran. Dan itu udah terekam jelas di siaran langsung tadi. Bener kan Pak Asisten? Ya, bener. Dia sengaja pakai pistol mainan biar nggak termasuk kriminal atas penggunaan senjata ilegal. Oh, pantas tadi lu minta pistol mainannya. Karena ini alasannya. Nah, itu dia. Sampai sini paham kan lu? Wah, kacau. Bener-bener 11-12 sama Alexander Graham Bell lu Nyet. Alexander Graham Bell penemu teleponnya. Ya bodoh amat lah. Namanya juga keren Nyet, sama kayak Albert Einstein. Bosen gua Albert Einstein mulu. Gak jelas lu. Mau ngapain lagi lu? Ya, itu artinya lu jangan tadi dia mau kabur nih, pistol mainan, Pak. Lucu banget lu, Pak. Anjing, mereka ini siapa sebenarnya? Gimana ceritanya mereka bisa ngelakuin hal-hal kayak gini? Sialan, gue bener-bener kesel sama mereka. Bukan cuma itu doang. Selain gue udah kalah, gue juga udah dipermalukan atas kelakuan mereka. Woi, kita pergi yuk. Kayaknya di sini bakal rame dah. Iya, gue juga mikir gitu. Makanya gue udah bawa tas. Lah, terus ini gimana? Udah biarin aja. Bentar lagi juga orang-orang dari Komisi Perlindungan Anak bakal datang jemput dia. Biarin Pak Asisten Wali Kota nyerahin bajingan tolol ini. Jangan malah. Ya udah yuk. Gua takutnya ntar ada wartawan. Mampus dah kita tanya-tanyain kayak Joler waktu itu. Iya juga ya. Ya udah yuk kita pergi. Pak, kita pergi dulu ya. Tolong serahin bapak ini ya. Wah, nggak Awas percaya aja sampai gua. kalau serahin. Mampus lo. Iya, baik siap Mas. Pasti saya serahin kok. Walah, kesalahan mereka di sini, Bre. Gue yakin kabur. Gue yakin nih. Kesalahannya di sini, Bre. Kita di sini ngapain Nyet? Udah lu diam aja. Ini tuh salah satu cara untuk tahu orang itu bohong apa enggak. Hah? Maksudnya? Dongeng banget sih. Ini si Artu sengaja nunggu di sini karena mau mastiin kira-kira itu asistennya bisa dipercaya atau enggak. Gitu aja nggak tahu. Nah, itu dia. Bener tuh yang dibilang sama Bek. Oh, gitu maksudnya. Ya udah, kita perhatiin aja. Kalau sampai dia ngelepasin Pak Wali Kota, berarti dia udah bohong sama kita. Itu artinya dia juga udah tahu kalau Pak Wali Kota itu adalah dalang dari kasus ini. Tapi karena udah ketangkep basah sama kita, dia pura-pura nggak tahu. Kan bisa aja kayak gitu. Tapi kalau dia nyerahin Pak Wali Kota ke pihak yang berwajib, berarti yang dia bilang bener dan dapat dipercaya. Soalnya di wali kota lu bisa-bisa lu ngelakuin tindakan itu. Ini geng yang udah mencain kasus ini mana Pak? Si saudara tak saudara itu. Iya Pak, kita butuh penjelasan dia. Gimana caranya dia bisa mencain kasus ini? Mereka sudah pergi. Dan mereka cuma nyalain Pak Wali Kota ini aja. Bener Pak, mereka yang mencain kasus ini. Itu artinya semuanya gara-gara wali kota ini ya? Iya Pak, apa itu bener? Tadi kita lihat di live streamingnya ketua saudara tak saudara itu. Tapi kok dia nggak ada di sini Pak? Padahal kita butuh banget untuk menanyakan soal kasus ini. Ya seperti yang kalian lihat. Dan mereka emang sudah pergi lebih awal. Aduh, padahal beberapa minggu ini media-media benar-benar rame gara-gara mereka. Kalau gini ceritanya, penikmat media bakal gak seramai kemarin.
Yah, telat. Mereka udah kabur ternyata. Padahal ini Biasa. kesempatan emas untuk bikin rame media. Tuh kan, untung kita cepet-cepet pergi. Rame banget, buset. Iya, gue juga udah mikir ke arah sana. Apalagi ini bersangkutan sama wali kota. Pasti semua orang kesel sama dia. Apa ini gara-gara live streaming tadi ya? Ini udah jelas nih. Berarti si asisten Pak Wali Kota itu beneran nggak tahu apa-apa. Dan dia juga dapat dipercaya orangnya. Oke. Nggak nyangka gua. Ternyata dia pelakunya. Lagian, kalau bisa jadi asisten dia sih, Bek. Panjang ceritanya. Gue tuh emang udah disuruh sama pemimpin Komisi Perlindungan Anak. Jadi kita ngerencanain banyak hal gitu. Dia bapak itu percaya sama gua. Keren juga lo. Loh, jelas. Back nih, bos. Ikut-ikutin gua lu. Lu masuk keren. Kalau gua keren beneran. Lu yang sok keren, gua yang keren beneran. Udah weh. Kita mau kemana ini? Pas banget malam tahun baru kan. Ngapain enaknya? Ya udah, ke apartemen gua aja. Gua yakin lu bertiga juga nggak ada tempat tinggal kan. Sekalian aja bermalam di tempat gua sementara sebelum gua pergi dari kota Sinduria ini. Gua sih gas-gas aja. Ya udah, ayo lah. Kasus hilangnya anak-anak sejak 2 tahun lalu di kota Sinduria akhirnya sudah menemukan titik terang. Dimulai dari tertangkapnya Leon, seorang yang udah menculik anak-anak dan menjadikan mereka pekerja paksa, menyiksa, dan sebagainya. Hari ini, terungkap sudah bahwa dalang di balik kasus ini adalah wali kota Sinduria itu sendiri, yaitu Pak Zen. Dan kasus ini berhasil dipecahkan oleh geng sedara tak sedara yang beberapa minggu ini juga berhasil mengungkap tempat disandaranya anak-anak yang hilang. Kasus penangkapan yang dilakukan oleh geng sedara tak sedara ini disiarkan langsung di sosial media milik ketua dari geng itu sendiri, yaitu Joler. Dan baru kita ketahui juga, salah satu anggotanya bernama Arto yang telah mengatur rencana atas penangkapan ini. Jujur, saya nggak tahu kalau ternyata dalang di balik kasus ini adalah Pak Zen sendiri. Saya baru tahu semenjak anak-anak yang sedara tak sedara itu datang ke sini dan diundang sendiri oleh Pak Zen. Untuk alasan Pak Zen mengundang mereka, awalnya saya kira untuk apresiasi atas prestasi mereka yang sudah mengungkap kasus ini. Tapi ternyata Pak Zen ingin menjebak mereka dan ingin membalaskan dendam atas anaknya Leon. Saya nggak tahu mereka pergi kemana karena mereka buru-buru kabur. Untuk jumlah dari anggota mereka itu ada 3 orang. Ditambah ada satu lagi, itu adalah Beck, salah satu asisten keamanan Pak Wali Kota, yang ternyata dia itu adalah bagian dari Komisi Perlindungan Anak yang menyamar jadi asisten wali kota untuk menyelidiki kasus ini. Lengkap ya, bener-bener. Saya tadi sudah menelpon Beck. Dia cerita kalau dia itu bekerja sama dengan temannya, dan ternyata temannya itu adalah geng sedara tak sedara. Ya, tugas ini sudah lumayan lama. Saya rasa Beck juga sudah banyak mengumpulkan bukti-bukti sejak menjadi asisten Pak Zen. Ya, saya cukup bangga sama Beck. Dia udah berhasil membuka kasus ini. Untuk selanjutnya, kasus ini segera kita proses. Karena ini masuk ke bagian kita, yaitu Komisi Perlindungan Anak. Dan kita mungkin bekerja sama dengan beberapa pihak yang berwajib lainnya. Wah, bener-bener lu Bang Ler. Gua kira lu selama ini cuma main-main doang mau bikin geng terkenal. Ternyata beneran terkenal geng mereka, woi. Tapi itu si Arto bener-bener jenius, anjir. Gimana ya biar bisa punya otak kayak dia? Bisa-bisanya dia kepikiran kayak gitu. Wah, itu mah abang-abang gua juga. Ngeri banget mereka itu. Kalau kata Bang Ler tuh, dia itu mirip Alex Ferguson. Bukannya itu pelatih bola? Apa iya? Alexander Graham Bell, dodol. Gila, berarti ngeri kali geng kau ini bang. Gak takut apa kau lawan orang-orang penting gitu bang? Kami keringet dingin bang tengok kalian bah. Dulu kita cuma geng kecil-kecilan bang. Itu pun terbentuk karena kita kesepian doang kan. Kau malah jadi terkenal gini. Lawannya pemerintah pula. Sedap kali bah. Tapi tenang aja kau bang. Kami di sini siap membantu kalian kapanpun dan dimanapun. Karena kita juga saudara tak sedara bang. Jadi ya DPR siap mengawal geng saudara tak sedara itu. Kalau sampai ada yang berani nyenggol abang-abang awak. Mantap, keren. Nah, ini Teman saya itu Pak. Ini teman kamu? Iya, teman main, teman sekolah, teman deket lah. Wah, cari mati mereka ini. Udah. Intinya kamu jangan lagi main sama mereka. Bahaya banget mereka ini. Berani-beraninya mereka cari masalah sama dunia pemerintahan. Biarin Pak. Mereka itu bukan orang-orang biasa. Lagi pula, saya tahu juga sama mereka itu gimana. Jadi ya, saya yakin-yakin aja kalau mereka tuh gak bakal kenapa-napa. Bukan soal itu. Papa ini mantan pemerintahan, mantan seorang pejabat. Jadi Papa tahu gimana gelapnya dunia pemerintahan itu. Yang ditakutin adalah setelah kejadian ini, dia jadi incaran organisasi itu. Ya kamu paham lah maksud Papa. Udah. Intinya kamu jangan lagi berhubungan sama mereka. Papa takutnya kamu kena batunya juga. Padahal kamu gak ikut-ikutan.
Mending kita kerja aja. Ya, orang Papa tuanya sengaja khawatir. berhenti dari dunia pemerintahan itu biar kita bisa kerja dengan tenang dan enak. Ya, walaupun cuma showroom dan bengkel mobil doang. Iya, aman, Pak. Gua salut sama kalian. Semoga selalu berjaya, Nyet. Sebagian teman-temannya bangga lagi. Nggak kerasa ya, udah tahun baru aja. Nggak kerasa mata lu picek. Gua setahun ini penuh dengan drama suka duka. Bisa-bisanya lu bilang nggak kerasa. Parah emang orang ini, Bek. Marahin aja, Bek. Lu yang gua marahin. PMS. Tapi kalau diingat-ingat, tahun lalu tuh kita tahun baruan di hutan keramat itu, weh. Iya juga ya, hutan Sandai Kala kan. Kampret, masih ingat aja lu, Nyet. Tapi kan kita nggak jadi bakar-bakar di atas bukit gara-gara si Boris, no. Asal aja ngasih jalan. Bukannya malah seneng-seneng, malah hampir mati kita. Gue masih inget tuh, kita dikejar-kejar Mang bawa golek gara-gara salah masuk hutan kan. Sok-sok ketawa lu. Lu kan pingsan bejir. Iya, emang kampret orang ini, nyusahin banget sumpah. Ya maaf, Nyet. Tapi tetap aja sih, si bro kakak emang bikin ngakak. Iya lagi. Kemana dia ya? Udah lama nggak lihat dia. Oke, kembang api. Widih, tahun baru nih. Lagi rame-rame lah. 2026, Nyet. Perasaan baru kemarin 2025 ya. Rencana lu apa, Nyet? Nggak ada rencana gue. Yang penting kita semua sehat dan panjang umur aja dah. Amin. Ya, benar. Yang penting semua orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Jangan lupa juga, Nyet. Semoga di tahun berikutnya ini kita lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Amin. Amin. Nah, bre, itulah tadi ya kita mereaction animasi dari Bang Pin. Ternyata begitulah endingnya dan ya, semoga semua menjadi lebih baik dan baik. Amin. Yang buruk ditinggalkan, ambil hikmahnya dan berusaha menjadi lebih baik lagi. Mantap ya. Oke, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jika umur panjang, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tetap red.